Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Inggita Utami, dosen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan, ingin menggambarkan bagaimana suasana perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi kuantitatif. Mata kuliah ekologi kuantitatif ini berisi mengenai materi bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data di lapangan, sehingga kita bisa menggambarkan bagaimanakah kondisi ekosistem, komunitas, populasi, dan juga individu yang ada di biosfer ini. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 pada program studi biologi yang telah menempuh mata kuliah prasyarat, yaitu biologi dasar dan juga sistematika tumbuhan maupun hewan. Materi yang disampaikan pada perkuliahan ini telah disesuaikan dengan CPL dari program studi yang diturunkan pada masing-masing CPMK setiap mata kuliah. Dan pada mata kuliah ekologi kuantitatif ini terdapat 4 CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana teknik pengambilan data komponen-komponen biotik dan abiotik di lingkungan, mendesain metode sampling untuk analisis komunitas vegetasi, menganalisis estimasi dan dinamika, serta persebaran populasi hewan, serta menganalisis perilaku hewan yang ada di lingkungan. Keempat CPMK tersebut nantinya akan diturunkan kepada 7 sub CPMK dan akan dibagi ke dalam 4 tema besar yang akan disebar ke dalam 14 pertemuan mata kuliah. Strategi yang digunakan dalam menyampaikan materi pada perkuliahan ini adalah student-based learning, di mana mahasiswa yang menjadi fokus tadi dalam setiap interaksi di setiap perkuliahannya. Kemudian saya juga menggunakan strategi case-based learning, di mana saya sering menggunakan contoh-contoh studi kasus pada lokasi penelitian saya di Taman Nasional Gunung Merapi. Strategi berikutnya yaitu adalah project-based learning, di mana setiap penugasan ditujukan kepada kelompok sehingga setiap kelompok dapat bekerja sama dan menganalisis setiap studi kasus yang ada di lapangan. Harapannya, dengan menerapkan ketiga strategi tersebut dalam perkuliahan ekologi kuantitatif ini, terjadi interaksi dua arah, tidak hanya dosen ke mahasiswa, tetapi juga adanya interaksi yang kuat antar sesama mahasiswa. Setelah tadi saya memaparkan bagaimanakah strategi dalam mendelivery, kemudian meningkatkan interaksi di kelas, terakhir saya ingin menjelaskan bagaimanakah cara assessment dalam mata kuliah ini. Di setiap perkuliahan, saya selalu memberikan penilaian, khususnya terhadap keaktifan dari setiap mahasiswa, dan juga adanya tugas, baik itu individu maupun kelompok, dan juga kuis yang diselenggarakan minimal adalah 1 kali dalam 14 pertemuan tersebut. Kemudian, asesmen berikutnya adalah ujian tengah semester yang diselenggarakan setelah pertemuan ke-7 dan juga ujian akhir semester yang diselenggarakan setelah pertemuan ke-14. Berikut adalah bobot dari persentase setiap asesmen pada mata kuliah ekologi kuantitatif ini. Agar perkuliahan lebih terstruktur, saya menggunakan beberapa buku ajar yang juga digunakan oleh mahasiswa, seperti buku Odum mengenai dasar-dasar ekologi dan juga buku ekologi hutan dari karangan Indrianto, dan juga buku yang dikeluarkan oleh LIPI Press di tahun 2016 yaitu Ekologi Vegetasi, Tujuan dan Metode, karya Kartawinata dan juga Abdul Hadi. Selain itu, saya dan juga tim pengampu dari mata kuliah ekologi kuantitatif ini, Bapak Ihsan Lukmana Indra Putra, kami juga telah membuat buku ajar yang telah ber-ISBN dengan judul Metode Sampling dan Analisis Data Lapangan yang diterbitkan pada penerbit Kamedia Yogyakarta. Seluruh buku ajar ini digunakan mahasiswa
Dan saya pun juga telah memberikan akses kepada mahasiswa untuk memberikan soft file dari buku ajar sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Demikianlah bagaimana penjelasan mengenai strategi DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment yang diterapkan dalam mata kuliah ekologi kuantitatif ini. Dan setelah ini, saya akan menampilkan bagaimanakah suasana perkuliahan pada salah satu pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 mengenai biomasa dan juga stok karbon yang dilangsungkan secara sinkron, yaitu secara daring pada Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai biomasa dan stok karbon vegetasi. Kemarin saya sudah meminta teman-teman untuk membaca bab 6, yaitu mengenai, judulnya sama kalau tidak salah ya, biomasa dan stok karbon tumbuhan. Oke, alhamdulillah kita sudah pertemuan ke-6. Minggu depan terakhir kita akan membahas mengenai uji statistik data lapangan. Oke, kita akan masuk ke biomasa. Silakan, ada yang mau menceritakan menurut buku di bab 6, apa itu yang dimaksud dengan biomasa? Biomasa itu merupakan ukuran kapasitas untuk akumulasi bahan organik. Apa maksudnya itu? Mungkin bahan organik yang ada di tumbuhan tersebut. Dari mana bahan organik di tumbuhan itu berasal? Karbon yang berkarbon. Ya, dari mana karbon yang ada di tumbuhan itu berasal? Karbon itu berasal dari perombakan senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Dalam proses apa perombakan tersebut terjadi? Fotosintesis. Oke, jadi teman-teman, ketika kita membahas mengenai biomasa ini, teman-teman sebenarnya ini sudah menjadi aplikasi dari proses fotosintesis yang sudah teman-teman ketahui lah ya dari zaman belajar SD dulu. Apa yang dimaksud biomasa? Biomasa itu adalah berat kering dari suatu makhluk hidup. Kok bisa Bu berat kering itu jadi biomasa? Memang biomasa itu apa? Biomasa itu adalah akumulasi zat organik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ketika makhluk hidup, terutama tumbuhan, melakukan fotosintesis itu kan dia mengambil CO2 yang ada di alam. Dia mengambil karbon yang ada di alam. Dimasak dengan bantuan sinar matahari, akhirnya jadi santapan lezat namanya C6H12O6 atau biasa kita kenal dengan glukosa gitu ya. Nah, si glukosa atau si senyawa organik ini, senyawa karbon organik ini nanti akan disimpan di dalam tubuh untuk bisa membuat badan tumbuhan itu jadi lebih lebar, lebih tinggi, lebih besar ya untuk pertumbuhan. Jadi ada perombakan dari senyawa anorganik atau CO2 menjadi senyawa yang organik atau C6H12O6. Kalau seandainya hutan dibakar, apa yang terjadi dengan karbon-karbon yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan tadi? Berarti tidak karbon dioksida yang diserapnya itu, Bu. Lalu apa yang terjadi di atmosfer? Yang terjadi berarti Gimana Mbak Nindar? Karbon di atmosfer akan semakin meningkat. Akan semakin meningkat, betul. Akhirnya yang terjadi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi gara-gara gas-gas penyebab rumah kaca itu jumlahnya sangat tinggi sekali di atmosfer. Dia menghalangi panas bumi ini keluar ke
luar angkasa dan tetap tertahan di dalam bumi. Nanti kita akan belajar di biologi lingkungan ya. Setelah UTS nanti akan saya ajari mengenai efek gas rumah kaca. Nah, biomasa atau stok karbon ini ada sangkut pautnya satu sama lain. Kalau kalian baca di halaman 55, sebenarnya stok karbon itu hanya berapa persen dari biomasa? Siapa yang sudah dapat? 46, Bu. 46%. Ya. Oke. Kenapa stok karbon itu hanya 46% dari biomasa? Karena penyusun tubuh makhluk hidup itu bukan karbon semua. Ada air, ada nitrogennya di dalam tubuh kita. Ada senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, karbon itu hanya 46% dari keseluruhan berat kering dalam suatu makhluk hidup. Oke? Sehingga nanti kalau teman-teman mau menghitung berapa stok karbon suatu hutan, itu teman-teman 46% dikalikan dengan biomasa. Biomasa itu adalah berat kering seluruh tanaman yang ada di hutan. Sampai sini bisa dipahami? Bahasna boleh dibantu? Kalau kita mau mengukur stok karbon, jadi apa saja yang diukur? Biomasa tumbuhan hidup, Oke. nekromas Ya. tumbuhan mati, dan Mm-mm. bahan organik tanah. Oke. Jadi begini teman-teman, misalkan kalian mau mengukur berapa stok karbon yang ada di hutan adat Wonosadi. Yang pertama harus kalian ukur adalah satu, semua tumbuhan yang hidup yang ada di atas permukaan tanah di area hutan adat Wonosadi itu harus kalian ukur, harus kalian hitung. Yang dimaksud biomasa, yang dimaksud dengan semua tumbuhan hidup itu adalah kita mengukur biomasanya ya, karena barangnya masih ada nih, si tumbuhannya masih ada. Kita bisa menggunakan dua metode, ada destruktif, ada non-destruktif. Novia, Mbak Novia Safira, apa bedanya destruktif dan non-destruktif? Kalau yang destruktif itu tanpa melakukan kerusakan, Bu. Kalau yang destruktif dilakukan dengan mengambil seluruh bagian tumbuhan dari ujung daun hingga ujung akar. Oke, betul ya. Maaf ya nyambi Berarti- sarapan. Berarti apa Mbak Novia tadi terakhirnya? Berarti dengan mengambil seluruh bagian tumbuhan dari ujung daun sampai ujung akar. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi mendengarkan, biomasa itu kan berat kering. Berat kering itu berarti kita secara logika kita harus melakukan secara destruktif. Kita ambil seluruh tanaman dari semua bagian, kita oven mungkin ya, kita kurangkan kandungan airnya sehingga didapatkan berat kering dan itulah biomasanya. Tapi coba kalian pikirkan, kalau semua penelitian temanya stok karbon, habis nggak tumbuhan yang ada di bumi ini karena harus dicabutin? Habis ya? Wih. Akhirnya para peneliti itu berpikir untuk bisa mengetahui berapa stok karbonnya tidak perlulah kedepannya nanti dicabut. Kita bisa ketika penelitian pertama para peneliti itu mencabut, itu dibuatlah hitung-hitungan matematiknya. Misalkan kalau seandainya si batang dia punya diameter sekian, ternyata biomasanya sekian. Akhirnya nanti ada persamaan linearnya. Dari persamaan linear itu akhirnya mereka bisa menciptakan rumus-rumus yang dinamakan persamaan alometrik. Kalau teman-teman lihat di buku, ada persamaan alometrik yang sudah saya cantumkan di halaman 60. Ada rumus W sama dengan 0, ini maaf ya diralat ya, harusnya 0,118 dikali DBH pangkat 2,53. Ini adalah salah satu rumus yang bikinnya susah banget ini. Karena ahli si Brown, ini kan rumus dari Brown ya. Si Brown ini benar-benar dia harus merekonstruksi. Jadi ada pohon diambil dulu secara destruktif, dia harus membuat persamaan alometriknya.
Sehingga besok-besok kalau ada penelitian mengukur stok karbon, akhirnya peneliti cukup mengukur DBH-nya saja. Di sini kan rumusnya 0,118 dikali DBH pangkat 2,53. Ya. Sehingga untuk pohon itu nanti kalau mau mengukur biomasanya, itu caranya adalah secara non-destruktif. Tidak perlu merusak, hanya mengukur DBH lalu dimasukkan ke persamaan alometrik yang sudah dibuat. Ada 3 buku yang dikeluarkan oleh ICRAF. Ini buku yang pertama, nanti akan saya share ya di Google Classroom. Ada pengukuran cadangan karbon, ini tahun 2011. Edisi kedua, edisi pertamanya yang ini tahun 2001. Pakai bahasa Inggris nulisnya yang pertama. Ini yang menulis Bu Kun. Ini dulu atasan saya waktu kerja di sana, Bu Kun Hairiyah. Bu Kun ini semua bukunya keluaran beliau, Bu Kurniatun Hairiyah ya. Jadi kalau ditulis dirujukan jadi Hairiyah et al gitu. Tahun 2001 buku pertamanya launching, tahun 2007 ini buku kedua, ini 2011 ini buku yang ketiga. Detail sekali dalam ketiga buku ini menceritakan metode-metode yang digunakan untuk mengukur karbon. Dari metode destruktif, non-destruktif, kita coba buku yang ini ya. Kemudian bikin plotnya harus seperti apa. Nah, membuat plot ukuran 20 kali 100 sama 5 kali 40 saya merujuknya ke ketiga buku ini. Ya, bahkan tadi metode destruktif seperti apa, non destruktif apa, saya juga merujuk ke 3 buku ini. Kalau seandainya kalian nanti di lapangan ingin mengukur stok karbon, misalkan di hutan adat Wonosadi, nggak perlu seluruh area kalian ukur berapa DBH-nya atau seluruh rumput kalian ambil, habis nanti. Akhirnya kita cukup membuat plot. Ada plot utama ukurannya 20 kali 100. Dibikin plot 20 kali 100. Kemarin kalian bikin plot 10 kali 10 aja udah luas belum? Sudah, Bu. Udah luas Udah, ya. Bu. Kalau bikin plot itu memang kelihatannya ukurannya 10 kali 10 kecil, padahal nanti kalau bikin ya wah itu luas banget. Nah, kalau untuk karbon ini plotnya sudah baku menurut rujukan dari Hairiyah ini adalah 20 kali 100. Ini untuk mengukur semua pohon besar. Pohon besar itu yang diameternya di atas 30 cm. Nah, Bu, kalau pohonnya adanya misalkan ada juga yang di bawah 30 cm diukur nggak? Nggak usah. Nah, pohon kecil yang ukurannya 5-30 cm kalian ukur di dalam subplot. Jadi kalian bikin subplot 5 kali 40 di tengah-tengahnya. Kalau ada pohon kecil di dalam sini baru diukur DBH-nya berapa, karena kita pakai alometrik tadi. Tapi kalau seandainya pohon kecilnya ada di luar sini, nggak usah diukur. Kemudian kalau untuk tumbuhan bawah di mana, Bu? Dibikin plot lagi, ukuran 1 kali 1 sebanyak 6 plot. Letakkan secara semi random ya di dalam plot 5 kali 40 ini. Nah, bedanya kalau tumbuhan bawah kita tidak mengukur DBH ya, tapi kita menggunakan metode yang destruktif tadi. Kalau nekromas teman-teman, coba di buku sudah saya tulis. Kalau kalian menemukan nekromas di dalam plot mana yang diukur? Kalau nekromas di dalam plot berapa? Halaman 57 Mbak, di atas ya. Plot 5 kali 40 untuk pengukuran pohon kecil serta nekromas. Bisa ditemukan? Ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah menjelaskan teori-teorinya ya mengenai biomasa dan stok karbon. Dan sekarang kita akan lanjutkan bagaimanakah dari data-data yang sudah kalian dapatkan di lapangan sampai benar-benar real kalian mendapatkan berapa biomasa dan juga stok karbon pohon. Kita akan belajar dari pohon terlebih dahulu ya. Minggu lalu saya sudah berikan ada contoh data Excel. Ini data dari penelitian saya di Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi, dan saya minta untuk teman-teman sudah bisa coba untuk menghitung. Ya, ceritanya di sini ada 10 plot berukuran 10 kali 10 dan sudah ada data pohon beserta keliling. Kita baru dapat data keliling ya. Kemarin
saya menugaskan teman-teman untuk cari sampai dapat berapa stok karbon dalam satuan ton per hektar. Silahkan, ada yang ingin coba? Mbak Nazula? Boleh, silahkan Mbak Nazula. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan hitungan biomasa, yang mana data dari lapangan atau data golongan ini langsung dihitung DBH-nya, yaitu keliling dibagi dengan 3,14. Oke, tarik ke bawah. Selanjutnya dihitung biomasa menggunakan rumus 0,118 dikali DBH pangkat 2,53. Selanjutnya ditarik ke bawah dan dijumlah hal kosong. Kemudian di sini masih memiliki keterangan total berat pohon kilogram per pohon. Kita akan ubah total beratnya ini dalam luasan area meter kuadrat, sehingga total berat pohonnya dibagi dengan 1000 atau hasil dari 10 kali 100 meter kuadrat. Setelah itu akan dikonversi lagi menjadi satuan ton per hektar, yang mana total berat ini dikali dengan 10. Nah, inilah total biomasanya. Selanjutnya dari total biomasa ini akan hitung lagi nilai stok karbon, yaitu total stok karbon pohonnya, dengan rumus biomasa dikali dengan 0,46. Nah, didapatlah total stok karbon pohon untuk ton per hektarnya itu 67,46. Ya, ini. Oke, betul sekali ya Mbak Nazula ya. Jadi pertama dari keliling, kita harus convert dulu jadi DBH dibagi 3,14. Baru nanti teman-teman bisa memasukkan rumus yang ada di buku 0,118 dikali DBH pangkat 2,53. Nanti teman-teman tinggal hitung saja. Dari kilogram per pohon, lalu teman-teman convert jadi kilogram per meter persegi. Jadi teman-teman harus tahu berapa total luas areanya. Baru nanti akan teman-teman convert ke biomasa. Baru teman-teman kalikan dengan 0,46 karena memang stok karbon adalah 0,46 dikali biomasa. Jawabannya betul sekali ya, 67,46 ton per hektar. Nah, itu dia tadi cara menghitung bagaimana cara mencari stok karbon hutan. Berarti lokasi Taman Nasional Gunung Merapi yang saya ambil plotnya, stok karbonnya adalah 67,46 ton per hektar. Nah, ini kalau kita analisis berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh REDD ya. REDD itu bilang bahwa kalau ada suatu area hutan yang stok karbonnya itu di bawah 100, memang stok karbonnya masih cukup rendah. Karena memang lokasi yang saya ambil ini adalah lokasi yang pernah terkena erupsi Merapi tahun 2010. Berarti kan sekarang sudah kurang lebih 9 tahun ya erupsi tersebut mengenai daerah tersebut, sehingga memang perlu waktu untuk hutan tersebut melakukan suksesi ya, materi kita minggu lalu. Nah, sekarang teman-teman supaya lebih lancar lagi, saya minta per individu. Per individu silahkan teman-teman lihat buku ekologi kuantitatif ya. Saya coba stop dulu.
Oke, kita masuk ke buku ekologi kuantitatif ya. Silakan buka halaman 38. Di sini ada kalau tadi itu adalah lokasi plot yang terkena erupsi tahun 2010. Nah, kalau ini adalah plot lain yang tidak terkena erupsi Merapi 2010. Silakan teman-teman hitung. Di sini sudah ada 10 plot juga. Maaf ya, ini kelompok ini adalah plot. Lalu ini adalah nama spesies per plot dan sudah ada keliling dari batangnya. Sama metodenya dengan yang tadi Mbak Nazula ceritakan. Teman-teman tinggal hitung saja berapakah biomasa dan juga stok karbonnya dengan satuan ton per hektar. Nanti silakan teman-teman kumpulkan di Google Classroom. Saya tunggu sampai sore ini jam 4 ya. Teman-teman masih ada waktu banyak untuk bisa menghitung. Dan ini akan menjadi nilai tugas teman-teman per individu. Silahkan teman-teman hitung dan ceritakan berapakah stok karbon yang diperoleh. Kemudian sedikit teman-teman bisa analisis. Misalkan ya, kalau tadi 67 ton per hektar itu area yang terkena erupsi Merapi tahun 2010, berarti 9 tahun lalu itu hancur lokasi itu. Kalau ini tidak, apakah stok karbonnya akan di atas 100 ton per hektar? Kalau di atas 100 ton per hektar, berarti stok karbonnya sudah cukup tinggi untuk ukuran hutan-hutan yang ada di hutan hujan tropis. Menurut RIDD ya. Silakan teman-teman hitung. Nanti akan saya nilai satu persatu. Oke? Semoga semua bisa paham. Terima kasih, saya sudahi untuk perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan kembali minggu depan dengan materi berikutnya, yaitu uji statistik data lapangan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mahasiswa tadi menyelesaikan perkuliahan, di akhir kuliah saya memberikan tugas. Tugas individu ini dikerjakan dengan soal yang ada di buku ajar ekologi kuantitatif pada halaman 38, di mana pada buku ajar tersebut itu merupakan contoh data real di lapangan pada kawasan TNGM yang tidak terkena erupsi Merapi. Dan dapat dilihat di sini bahwa 45 mahasiswa sudah mengumpulkan hasil perhitungan masing-masing dan sudah diberi nilai. Dan kita akan coba melihat satu persatu. Ini salah satu contoh saja milik Mas Abimanyu Diba, di mana hasil perhitungan Mas Abimanyu ini sesuai dengan perhitungan yang tepat, yaitu memang untuk lokasi yang tidak terkena erupsi Merapi 2010, stok karbonnya adalah 193 ton per hektar. Jadi dengan nilai stok karbon di atas 100 ini, maka stok karbonnya tergolong tinggi. Dan saya juga sudah memberikan respon ya bahwa perhitungannya benar, sehingga saya berikan nilai adalah 100. Demikianlah contoh salah satu assessment pada pertemuan 6, yaitu adalah biomasa dan juga stok karbon, di mana salah satu assessmentnya adalah tugas individu dengan menghitung biomasa dan stok karbon pada studi kasus lain.